Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ani masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Al-ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Sebuah informasi tentang pendidikan agama Islam. Yang kali ini kita akan melihat sebuah kisah Islami yang bersumber dari kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ani masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Al-ayat. Teman-teman sekalian, dari kisah Nabi Ayub ini banyak sekali hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik. Dan apa yang dialami Nabiullah Ayub alaihissalam itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat buktinya. Yang pertama, dari sisi bidang ekonomi. Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang kaya, terhormat di kampungnya saat itu. Beliau punya bisnis peternakan dan pertanian. Tetapi Allah berkehendak yang lain. Ekonominya Ayub dicabut oleh Allah seketika itu juga. Yaitu bisnisnya hancur. Peternakannya mati, pertaniannya hancur. Gagal total. Bangkrut kalau orang sekarang. Pertama yang dialami Ayub, dicabut ekonominya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana saat itu Ayub tetap bersabar. Berikutnya, tidak lama setelah itu, sumber daya manusianya yang menopang kehidupan ekonominya di sini adalah keturunannya atau anak-anaknya. Satu persatu mati. Satu demi satu meninggal dunia. Tidak ada satupun keturunannya yang masih hidup. Ayub tetap bersabar. Dua kejadian dialami oleh Ayub, dan itu dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah ekonominya, keturunannya atau sumber daya manusia yang menunjang bisnisnya habis, hilang, dicabut oleh Allah. Gak berhenti sampai di sana. Kesehatannya dicabut oleh Allah, diberikan penyakit. Penyakit yang kalau orang sekarang itu menjijikkan karena kulitnya itu mengeluarkan apa? Bercak-bercak seperti cacar yang sangat ganas. Tentu sakit, gatalnya bukan main, panas dan lain-lain. Ekonominya hancur, keturunannya, anak-anaknya sebagai sumber daya manusianya habis, kesehatannya pun dicabut oleh Allah. Tiga bidang kehidupan dialami. Ayub tetap bersabar. Ternyata gak berhenti sampai di sana. Atas permintaan masyarakat setempat, di tempat tinggalnya Ayub, karena dikhawatirkan penyakitnya akan menular, Ayub diminta meninggalkan kampung, diputus dari hubungan sosial kemasyarakatan. Masya Allah. Terkucil Ayub di suatu tempat yang di luar perkampungan, sendiri ditemani dengan istrinya. 4 persoalan kehidupan dialami Ayub. Ekonomi, keturunan atau sumber daya manusia yang menunjang ekonominya, kesehatan, dan hubungan sosial kemasyarakatan. Setelah berada di tempat terpencil, di luar perkampungan,
Belum berhenti ternyata ujian Allah kepada Ayub ini. Dalam kisah itu dipisahkan, ditinggalkan oleh istrinya. Walaupun diusir oleh Ayub, tapi kenyataannya terpisah Ayub dengan istrinya. Masya Allah. 5 persoalan kehidupan yang dekat dengan kita, yang sering kita lihat itu, semuanya numpuk pada diri Ayub. Bukan main. Nah, di saat begitulah Ayub melantunkan sebuah doa singkat yang sudah saya sampaikan di depan tadi, yang diabadikan oleh Allah, ditulis dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya ayat 83. Bunyinya seperti ini. Rabbi ani masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Coba sekarang kita lihat apa doa Nabi Ayub ini. 5 hal persoalan kehidupan yang sangat berat dialami. Hanya kepada Allah dia mengadu. Tapi di ujung doanya, wa anta arhamur rahimin. Wa anta, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyayang, arhamur rahimin, dari semua yang penyayang. Kenapa Ayub tidak minta disembuhkan? Kenapa Ayub tidak minta dikembalikan ekonominya, dilancarkan kehidupannya? Kenapa Ayub tidak minta dikembalikan pada kaumnya? Tapi ditutup dengan suatu kalimat, wa anta arhamur rahimin. Apa artinya? Ternyata bagi Ayub, ujian mungkin menurut kita, ya, persoalan hidup yang dibilang berat itu, ternyata sebagai bentuk kasih sayang Allah pada dirinya. Sadar sesadar-sadarnya, kesadaran tingkat tinggi dan pasrah totalitas bahwa semua kehidupan 5 bidang yang dijalani, yang diuji oleh Allah menurut kita, tapi bagi Ayub itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya. Makanya wa anta arhamur rahimin. Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Tidak, ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, kembalikan ekonomiku. Ya Allah, berikanlah keturunan lagi padaku. Ya Allah, kembalikan istriku. Ya Allah, kembalikanlah aku ke kaumku lagi. Tidak seperti itu. Betapa santunnya Ayub, betapa hebatnya kesadarannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepasrahan totalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karena disadari bahwa itu kasih sayang Allah, diterima dengan sabar dan ikhlas. Inilah kisah Nabi Ayub alaihissalam dengan doanya yang demikian santun kepada Allah, yang ditulis, diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya ayat 83. Dan dalam kisah berikutnya, Allah menyembuhkan Ayub, dikembalikan, bahkan dilipat gandakan ekonominya, dilipat gandakan, lebih kaya dari sebelumnya. Keturunannya juga begitu, kesehatannya lebih mudah lagi dan lebih terhormat lagi di kampungnya. Inilah kesudahan bagi orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah, sadar bahwa Allah adalah Maha Pengasih Penyayang. Maka apapun yang terjadi kepada diri kita, disadari sepenuhnya bahwa itu adalah kasih sayang Allah, maka diterima dengan sabar dan ikhlas. Allah lebih tahu, Allah Maha tahu segala-galanya. Ini teman-teman, sebuah kisah inspirasi Islam yang kita ambil, kita petik, kita pelajari dari kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Dan apa yang dialami oleh Nabi Ayub ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai ekonomi, keluarga, anak-anak, istri, hubungan sosial kemasyarakatan,
ini sering berdekatan dengan kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup sharing hari ini dengan doa yang dilantunkan oleh Nabi Ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ani masaniyal dzurru wa anta arhamur rahimin. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.